Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Citra Kirana. Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya, gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali itu anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Akhirnya datang juga ke sini. Iya. Kita janjian udah sih. Sekali doang, abis itu lo patah semangat. Pernah artinya. Gue nggak pernah ulu. Jadi yang disalahin gue patah semangat. Anjir. Iya, akhirnya datang juga ke sini. Datang juga. Angle udah pas lo kan? Angle pas. Lo memang angle kanan? Gue sini. Nah, itu menurut siapa? Menurut gue sendiri. Lo pas ada di angle kanan? Iya, karena gue kalau gini kayak... Tetap cantik kok. Tetap. Tapi gini aja. Nah. Lo menemukan angle lo kapan? Dari dulu ya, Cing. Dari kapan? Dari gue udah mengerti kamera gitu. Itu kapan sih lo dari? Cakep nih, kok ini lebih gede ya muka gue gitu. Oh, memang muka manusia kan tidak simetris. Ya. Kalau simetris malah aneh. Dan lo merasa angle kanan lo tuh lebih baik. The best-nya tuh angle kanan. Gitu. Umur berapa lo tahu tuh? Lo mengenal kamera kapan? Wah, gue awal syuting aja ya, Cing ya, umur 13 tahun. 13, oh. Sekarang udah 31. Udah lo berkarir berarti 18 tahun? Iya. 18 tahun berkarir. Apaan tuh waktu 13 tahun itu? Ada sound sedih gak sih? Ada, tapi gue masukin. Miau, gitu. Artinya 13 tahun ini banyak banget sih, Cing. Kayak pengalaman banget gitu buat gue. Terus kayak bisa apa yang udah gue dapetin sekarang tuh memang ya perjuangan dari zaman dulu lah. Umur awal-awal 13 itu? Iya. Lo kan antagonis? Iya, gue antagonis dulu. Awal-awal itu antagonis? Awal-awal antagonis perannya waktu belum hijab ya. Yeah. Terus pas semenjak tukang bubur, barulah protagonis terus sampai sekarang. Sebenarnya lo apa? Antagonis apa protagonis? Peran yang gue suka. Sama aja ya, Cing ya. Sebenarnya. Ya nggak sih? Kayak sama-sama membutuhkan konsentrasi. Pendalaman karakter. Sama aja. Yang penting kita dibayar ya, Cing ya. Iya kan? Jadi kayak sama aja lah. Antagonis, protagonis. Iya. Masih diantar nyokap nggak sekarang? Udah enggak. Kan udah nikah. Jadi kayak... Nyokap lo? Gue. Enggak lah. Pokoknya semenjak nikah, Mama udah percaya sama suami, Cing. Oke. Gue ada loh WA nyokap lo suka status suka komen WA. ya?
status WA kocak loh. Iya, emang selalu. Iya. Gitu. Kalau misalnya dulu kan emang selalu ya syuting-syuting diantar mama gitu. Sekarang udah dia sendiri. Iya, sendiri. Diantar Indah. Masih sama Indah ya? Masih. Iya. Di sela-sela kesibukan Indahkus ini, dia... Apa? Indahkus kan ada penyanyi ya, Indahkus ya? Iya. Iya. Jadi udah lama loh. Memang cita-cita, Cik. Apa? Jadi, apa namanya? Di dunia entertainment. Aktris gini. Cita-cita sih, kayak dulu tuh kalau ngelihat kakak gue nih show-show gitu, Cing, gue pengen kayak kok kayaknya seru ya diliatin orang gitu kan, lu di atas panggung kan, mereka pakai baju bagus, diliatin cantik gitu, pengen. Akhirnya sama kakak-kakak tuh di daftarin pemilihan Gadis Sampul, terus casting sampai sekarang deh. Pernah menang nggak kalau gitu-gituan? Waktu kemarin sih waktu finalis doang ya. Nggak sampai jadi pemenang? Nggak sampai pemenang. 20 besar lah. Besar banget sih kalau 20 ya, masih besar. Iya. Terus syuting sinetron. Awal-awal memang di sinetron. Awal sinetron sih memang. Bedanya sama film apa sih? Bedanya ya, kalau menurut gue sama loh. Jadi kadang gue juga suka kesel gitu kalau misalnya ada orang yang, aduh, aktingnya sinetron banget. Aduh, kayaknya nggak bisa deh pemain sinetron untuk bisa main film gitu. Gue nggak setuju sih dengan statement itu gitu, karena sama-sama aja kok gitu loh. Tinggal diatur aja kan, makanya ada fungsinya sutradara ya kan, yang bisa ngejudge kayak, oh aktingnya kayaknya ketinggian deh, aktingnya kayaknya dikurangin dikit deh gitu. Jadi sama aja. Tapi beda nggak? Untuk segi waktu sih mungkin kalau sinetron kan kita tiap hari ya. Kalau film kan kita udah ketahuan gitu. Sebulan syutingnya, habis itu promo udah selesai gitu. Bayaran? Bayaran sih beda juga ya. Beda semua kayaknya. Iya juga ya. Tadi pikir-pikir. Kalau bayaran ya kan, kalau stripping kan tiap hari, Cing, kita menghasilkan kan. Ting gitu kan. Mana sehari bisa 4 episode tuh si tukang bubur ya. Masya Allah ya, Cing. Nah, satu scene aja tetap dihitung satu episode. Satu episode. Iya. Bersyukur sih. Iya. Cukup lama juga lo ada di sinetron, artinya sampai tahun berapa lo main sinetron? Main sinetron itu pokoknya semenjak nikah tuh sempat main sinetron, tapi nggak panjang lah sinetronnya. Jadi sekarang pas udah punya anak sih udah nggak, sinetron udah nggak? Karena memang pertimbangan waktu, habis waktu gitu? Yes, pertimbangan waktu sih. Karena lebih pengen banyak ngabisin waktu sama anak di rumah, main di rumah. Terus kayak paling kerjaan sekarang tuh ya sosmed aja. Oke, iya. Jadi lebih fleksibel lah, Cing. Fleksibel, lebih leluasa juga punya waktunya. Bener, jadi nggak kehilangan momen sama anak gitu, Cing. Emang anak umur berapa sekarang? 5. Kayak tahun kemarin baru 4 deh. Iya sih, baru kemarin ulang tahun. Gitu. Lo kan pengen sekolah pastry, gue ingat. Dulu, nggak lo lakuin itu? Enggak. Ternyata gue lebih suka makan rotinya aja. Oke. Untuk bikinnya kayaknya nanti dulu deh, gitu. Ya. Diet masih? Oh, everyday. Lo kan, selama gue tahu lo ya, lo berapa kali model diet? Iya, selalu kan? Iya, ganti-ganti model diet. Bener, lo paham banget ya, Ci. Iya, dan gue pernah ngikutin diet lo, diet Pak Roy. Nah, kan lo berhasil kan? Iya, yang di Totok. Yang kalau dibarengin olahraga lebih signifikan. Bener. Ini buat yang tahu-tahu aja ya, guys. Iya. Bahasanya gitu, kalau dibarengin olahraga lebih hasilnya signifikan. akan lebih signifikan. Ya. Diet mah gue tiap hari, Cing. Menjaga lah kalau sekarang. Ya, apa sih pertimbangannya? Karena memang ini kebutuhan kerja atau untuk sehat atau untuk apa nih sekarang nih? Iya, untuk kesehatan pasti gitu. Terus untuk penampilan lah, Cing, gitu. Karena memang lo diakui atau tidak diakui memang harus menjaga penampilan karena itu yang dijual gitu ya. Iya, set gitu ya, Cing, ya, ibaratnya ya. Iya, gitu. iya. Jadi lo memang melakukan itu. Bener. Diet apa sekarang? Kalau sekarang lagi pakai bahasa apa yang mana gitu ya? Lagi yang mana? Gue sekarang lagi dietnya, enggak sih, sekarang lebih jaga makan aja sebenarnya. Sehari berapa kali? Sehari makan ya 3 kali, pagi, siang,
Sore, malam lah, malam. Tapi makanannya khusus. Makanannya enggak, makanan rumah. Kayak tadi gue pas sampai tuh gue langsung, saya boleh numpang makan dulu nggak ya? Terus yang tadi si masnya kayak, lu apa mau minta makan di sini apa gimana ya? Oh enggak, saya bawa bakal sendiri kok. Saya langsung gitu gue. Ya, padahal lu dibeliin makanan, Man. Waduh, apa tuh? Ya love it. Tapi jaga makanan, Cing. Jadi kemana-mana bawa bekal gitu, sebisa mungkin. Rendah karbo? Enggak, pakai karbo tetap. Nasi merah lah. Oke. Sekarang kalau syuting makan prasmanan juga suka disiapin nasi merah ya? Iya, kebanyakan request sekarang kan. Ya. Terakhir lo syuting Air Mata di Ujung? Air Mata di Ujung Sajadah, film. Iya, film. Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama lo juga? Iya. Lo nggak nonton ya? Mata Harusnya nonton dong. Kan kita mau wawancara tuh lo harusnya ini dulu gitu, research. Yang Air Mata di Ujung Sajadah 1? 1. Gue tadi pengen nonton. Tapi dibilang ini promo yang mana? Yang kedua ya. Buat apaan? Iya juga ya. Iya. Apapun yang kita lakukan gitu kayak sekarang nih, gue buat keluarga aja udah. Kalau buat keluarga tuh insya Allah, Cing, berkah, Cing. Insya Allah kan? Tuh. Gue setuju banget. Benar. Itu. Iya. Kalau keluarga siapa tapi? Ya keluarga sendiri dong. Oh, keluarga sendiri. Iyalah. Iya. Jadi sekarang lo melakukan sesuatu ya, ini ada dampak positif nggak buat keluarga gue? Iya dong. Lo akan ambil? Bener, ambil. Kalau ternyata ini akan berdampak negatif? Nggak usah. Jangan kita melakukan sesuatu yang lebih banyak mudorotnya, Cing. Iya. Jadi lebih baik yang udah berkah aja gitu. Nggak apa-apa banyak uangnya. Yang penting berkah gitu. Iya dong itu. Bener. Gue sama Ciki, kenal Ciki umurnya tuh belas-belasan. Jadi iya, jadi sorry ya ini gue lo takutnya kan pada kok Ciki gue lo kita udah sangat pernah Besti sangat kan, akrab. Iya, pernah. Dulu ya. Terus maksudnya kemudian tidak ketemunya tuh lama gitu. Ini baru ketemu lagi. Ketemu lagi, jadi ngobrolnya tuh kadang-kadang ya kita berdua aja yang tahu. Gitu. Omongan-omongan. Kayak omong-omongan serius gini, gue tuh ketawa sama Ciki karena nggak pernah serius ya? Iya. Ciki tuh nggak pernah serius, termasuk kalau dilihat penampilan lo. Sebenarnya lo yang nggak pernah serius sih, Cing. Nah, kok gue yang nggak pernah serius? Iya. Gue tadi pas datang lo udah ngomong, lo kurusan ya? Gue udah serius nanggepinnya. Iya. Masa sih, Cing? Kurusan dulu. Iya kan, tapi itu biasa gue lakukan sama lo dari dulu. Iya, tapi gue sempet lupa itu jokes. Udah mulai seneng gitu, kelihatan gitu ya. Dari ini udah berbinar, tapi pas kurusan dulu, ngok gitu. Biasa, wanita. Wanita, ya. Oke, di Air Mata di Ujung Sajadah ini ceritanya tentang? Tentang perjuangan seorang ibu, Cing. Ada sequel gak ini? Benar-benar ada hubungannya sama yang satu nggak? Ada hubungannya sama yang satu. Tapi buat teman-teman yang mau nonton langsung ke yang 2 juga masih relate lah, masih bisa ngikutin alur ceritanya gitu. Perjuangan seorang ibu, lo jadi ibunya? Iya, jadi perjuangan 2 orang ibu sebenarnya, ibu angkat sama ibu kandung. Nah, gue di sini berperan sebagai Yumna. Yumna itu adalah ibu angkatnya. Jadi kalau gue ceritain sedikit ya, Cing ya. Dulu tuh waktu di yang Amdu 1, gue tuh nggak bisa memiliki anak gitu. Terus akhirnya gue dititipin seorang anak, tapi ibu kandung ini nggak tahu nih gitu kalau anaknya tuh dititipin ke gue. Nah pada akhirnya ibunya mencari lah anak ini dan ketemu sama gue. Nah udah gitu perdebatan antara 2 orang ibu yang sama-sama saling menyayangi lah intinya. Ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan tempat yang nyaman buat anaknya. Jadi penonton pun bisa dibilang sih nggak bisa milih gitu. Harus, ini anak nih cocoknya hidup sama siapa nih, ibu kandungnya atau ibu angkatnya. Sedangkan ibu kandungnya juga nggak tahu kalau anaknya itu ternyata masih hidup. Jadi, emang kenapa? Kok bisa nggak tahu? Nggak tahu, pokoknya anaknya dibilangnya sama orang tuanya tuh udah meninggal kan, tapi ternyata sama orang tuanya dititipin ke gue gitu. Jadi selama ini tuh dia masih mencari, maksudnya masih menyayangi anaknya lah. Terus tiba-tiba datang ke Solo, ketemu gue, yang gue juga udah merawat dia selama 7 tahun gitu kan, udah dengan udah habis-habisan lah, Cing, maksudnya udah menyayangi dia. Terus tiba-tiba ibu kandungnya datang tuh, ya. Ibu kandungnya bukan dari Solo? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dia ke Solo. Betul. Sebenarnya bingung juga sih gitu. Dua-duanya sama-sama saling menyayangi itu anak. Iya. Nah yang di kedua ini?
Yang kedua ini ada peristiwa besar, jadi ceritanya gitu. Si anak udah berumur berapa? Si anak udah, jadi ceritanya yang kedua ini 3 tahun setelah yang satu. Oke. Terus si ibu ini datang lagi ke Solo karena suami gue nih, Fedi Nuril ceritanya di situ itu meninggal. Oke. Terus akhirnya si Ibu Akila ini yang diperanin sama Kak Titi Kamal itu datang ke Solo lagi memastikan kalau anaknya tuh baik-baik aja. Tapi karena gue udah ketakutan, maksudnya ya takutlah anak ini diambil lagi sama ibu kandungnya. Nah itulah pokoknya perdebatannya di situ. Jadi nanti di yang kedua ini tuh orang-orang juga mikir kayak harus sama siapa ya ini anak. Dimainin banget lah perasaannya, Cing. Lo memerankannya juga baper sih, gak? baper banget. Skenarionya Masya Allah sih bagus banget ya. Terus direkturnya juga sangat membantu sekali. Lawan main di lokasi juga Kak Titi, terus Fakih yang jadi anaknya Baskara, terus ada Dapa Wardana juga. Mereka sangat-sangat memberikan energi yang luar biasa sih untuk aku gitu. Terus ada Ibu Yani Rahman juga, ada Mbok Tun. Iya. Berapa lama proses produksi? Sekitar 2 minggu. Di Solo? Di Solo, full Solo. Jadi nanti kita bisa dilihat kayak keindahan-keindahan Solo gitu, Cing. Terus ada kayak kereta yang di tengah jalan ya kok di Solo. Itu otentik banget sih. Emang ada ya tram? Ada kereta uap. Terus ada kereta uap yang kayak LRT atau apa sih? Kalau yang gitu bukan ya? Kereta biasa juga kan ada tuh. Di tengah kota? Tengah kota. Oh, iya. Nah, lo ada kesulitan nggak sih acting di film ini? Di film ini sih, alhamdulillah enggak sih ya, Cing. Kalau untuk karakter kan sebenarnya kita tinggal samain aja sama karakter yang sebelumnya di yang satu gitu. Terus kita didirect banget sih sama sutradaranya. Dikasih tahu kalau misalnya nangisnya yang pas segini aja ya gitu. Kasih tahu banget karakternya harus kayak gini. Yang satu ini berapa tahun lalu? Berapa tahun lalu ya? Produksinya? 2 tahun lalu. Lo udah ada Atar? Udah ada. Oh, jadi mungkin karena lo bisa ngerasakan jadi seorang ibu ya? Iya, bener banget, Cing. Itu karena udah punya anak kali sekarang, jadi kita tahu gitu kayak gimana rasa sayang ke anak, gimana kita takut kehilangan anak gitu. Jadi sampai pulang ke rumah juga ya kita tuh makin sayang sama anak kita gitu loh, Cing. Jadi lebih banyak bersyukur banget, kayak Allah baik banget ya udah kasih aku anak yang baik, misalnya gitu kayak Atan, Masya Allah. Terus sedangkan kalau di karakter Yumna kan dia yang nggak bisa dikasih keturunan gitu. Terus dia harus ngangkat anak, tapi anaknya juga ternyata masih ada ibu kandungnya juga gitu. Jadi ya perang batin banget sih. Endingnya gimana? Ya, masa endingnya. Makanya nonton nanti tanggal 23 Oktober, Cing. Ya, 23 apa 26? 23 dong. Kalau 26 kan 23 Oktober kan ya. premiernya. Premiernya 23 Oktober. 23 Oktober petayangnya. 26 September itu premier kita. Itu premiernya. Iya, yang cukup lama 1 bulan. Iya. Karena memang promo. Kita promo. Iya. Jadi dia Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi namanya Amdus. Ini kelihatan dua-duanya udah berdamai nih kalau dari posternya dari ya. Posternya. Karena sebenarnya kita tuh nggak musuhan juga sih, Cing. Oke. Kita baik-baik aja. Karena kan sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Jadi ya sesama orang tua kita harus wise lah. Iya. Tapi walaupun wise, gue lihat dari lo review poster ya, dari posternya ya, dari posisinya nih. Yang di belakang 3 tuh siapa? Itu keluarganya aku ceritanya. Yang si Dava itu adiknya Mas Arif. Mas Arif itu kan suamiku kan. Sebelum meninggal? Enggak dong. Karena meninggal akhirnya dia datang. Kalau Dava tuh pemain baru di Amdus 2 ini, Cing. Oh, itu bukan suami lo? Bukan, Fedi Nuril udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke. Meninggalnya nggak diceritain? Diceritain di yang kedua ini. Ya. Terus yang Ibu Yani Rahman itu mertuaku. Ibunya Fedi Nuril? Yes, betul. Kalau Mbok Tun itu mbok di rumah. Suka bantu-bantu. Kalau di luar rumah dia udah nggak mbok? Udah nggak, kayaknya kan deh. Sestun.
Mbok tuh mbok di rumah, kalau di luar udah nggak mbok. Ini ada jarak. Lo kayaknya agak mendominasi. Mendominasi. Kayaknya nggak rela untuk si siapa anak lo? Baskara. Baskara untuk kembali ke tikam. Tapi lo lihat juga dong di situ Baskara lebih tersenyum kepada Ibu Akila. Gue lebih mingkem gini kan, kayak jealous. Jealous, iya. Tapi emang lo kayak narik banget Titik Kamal padahal udah begini. Santai ya? Udah ngasih apa? Tangan buat itu, kayak lo lagi nahan tangan anak lo supaya nggak menggenggam. Iya. Lo jahat lo di sini. Lo jangan menggiring opini ya. Gue di awal udah bilang kalau penonton nggak bisa dibikin milih, tapi lo menggiring opini nih. Iya kan, gue selayaknya penonton akan menilai. Ini penilaian gue. Iya, tapi itu bagus sih kata-katanya. Karena di sini memang gue lebih emosional banget di yang kedua ini, Cing. Ada judes-judesnya ngomong ke tikam. Kalau judes sih iya ya. Karena yang kedua ini emang lebih emosional, Cing. Karena kan coba lo bayangin deh, lo baru meninggal sama suaminya, udah kehilangan nih. Terus tiba-tiba ada Ibu Akila yang datang dari Jakarta. Sebenarnya mungkin Ibu Akila juga hanya memastikan anaknya baik-baik aja. Tapi ada rasa ketakutan dari Yumna gitu, yang takut kalau anaknya nih bakal diambil gitu. Tapi ya sebenarnya sih, ya Ibu Akila juga akan memberikan tempat yang aman dan nyaman sih. Cuma tapi masih kan belum kalau bisa gue terima. jadi Ibu Akila ya, kalau gue jadi Ibu Akila, gue pasti datang sana begitu mendengar suami lo meninggal. Apakah bisa Yumna membesarkan Baskara sendirian? Itu ada di skripsi. Lo keren sih. Kan gue sebelum ini gue scriptwriter. Tapi cakep, Cing. Gue bahkan udah nulis air mata di awal sajadah, bukan di ujung. Oh, sebelumnya ke satu. Iya sih. Jadi wajar aja dia ini. Bener, anak gue digedein gimana nih? Bener. Orang bapaknya udah meninggal gitu. Iya, tapi si Yumna juga ngomong, saya masih bisa membesarkan Baskara dengan apa yang saya punya gitu. Makanya dia tuh di yang kedua tuh jadi pekerja keras banget, Cing. Di yang satu kan cuma ibu rumah tangga. Yang kedua ini dia bener-bener pulang malam, berangkat pagi pulang malam untuk kerja. Jadi karaoke? Oh enggak dong, Cing. Jangan dong. Dia bekerja di pasar. Kerja jualan batik, terus live TikTok gitu. Live TikTok? Oh, jadi udah ada masuk kekiniannya lah gitu ya? Iya dong, mengikuti perkembangan zaman, Cing. Biar relate sama perkembangan. Benar. Gitu. Bagus ya ceritanya ya? Bagus, menarik banget. Pokoknya untuk para ibu-ibu yang udah punya anak gitu, ini relate banget sih. Untuk kayak misalnya ibu-ibu yang berjuang ingin memiliki anak, terus yang single fighter gitu, Cing, best sih. Iya. Karena ini dibikin yang kedua, artinya dianggap yang pertama mencapai target. Alhamdulillah, 3 juta penonton. 2.500.000-nya untung doang tuh. Gue kemarin baru denger podcastnya siapa gitu. Kalau untuk balik modal 500.000. Oh, wah gede ya dapatnya ya. Langsung kok gue segini? Iya sih, siapa ya podcastnya? Imam Darto kalau nggak salah. Iya. Ditanya sama Gofar, berapa sih kalau balik modal? 500.000 gitu. Berarti kalau yang udah 3 juta, itu 2.500.000 untungnya dong. Iya, tapi kan bukan semata-mata materi ya, Cing. Yang penting filmnya bisa bermanfaat untuk banyak orang, memberikan sesuatu yang positif. Iya nggak sih? Seutama-utamanya umat yang paling banyak manfaatnya untuk lingkungannya. Bener, itu dia. Memberikan dampak positif. Dibayar gede tapi nggak punya dampak positif. Itu banget. Gue banget tuh, Cing. Setuju sih. Jadi moto hidup lo gitu? Iya. Bukan semata-mata materi lah, Cing. Yang penting mah gue main film berguna, bermanfaat, memberikan sesuatu yang positif. Orang nontonnya juga kerja nyaman. Kerja nyaman. Iya, gue banget itu. Karena buat gue nerima job tuh selalu, gue nyaman gak kerja ya. Kalau urusan duit, gue nomor 1. Sama! Aduh, gimana dong? Iya, gimana dong?
Nggak, runtuh apa namanya, image Citra Kirana. Iya. Gimana ya? Iya. Tapi memang Citra Kirana, karena tampilan lu itu memang tampilan kalem. Gitu, iya. Tampilannya kalem, segala macam. Padahal orangnya periang, lucu, jenaka gitu. Tapi suka ngerasa, kayaknya nggak pantas sama muka gue deh. Tapi mungkin begini juga sama lo aja kali, Cing. Mungkin juga ya. Lo nya juga kan dapat mencairkan suasana, Cing. Iya nggak sih? Ya. Oke, kita lihat lagi di ininya, di posternya. Air mata di ujung sajadah ini. Ini diambil dari apa? Apanya? Si judulnya ini. Judulnya, maksudnya? Ya sebenarnya di film ada ini. benar-benar kelihatan ada. Oh ada lagi scene sujud, kita ada. Terus. Oh ya ada dong, Cing. Justru ada. itu adalah kuncinya gitu saat kita. Karena gini loh, Cing. Kita itu kan kalau misalnya cerita gitu ya, lebih baik kan cerita sama Allah aja, ya nggak sih, Cing? Tumpahkan semuanya tuh di atas sejadah, ya kan? Mau kita nangis, mau kita curhat apapun tuh ya lebih baik saat kita ibadah aja gitu. Jangan di sosmed, ya nggak sih, Cing? Ya kan? Betul sekali. Semua serahin sama Allah aja. Nah di sini tuh ada scene Yumna sama Akila yang dia nangis di atas sejadah, dia curhat gitu apa yang ada di hati mereka. Tapi lo udah periksa lagi, bener-bener di ujung nggak? Atau di sebelah sininya dikit air matanya? Kalau menurut gue ya, kalau emang terjadi lo nangis pada saat lo sujud, itu gue di ujung-ujung banget deh. Di tengah ya? Iya juga sih, ini boleh sih jadi pertanyaan. Iya ya. Air mata di tengah sejadah mungkin. Iya sih, kalau ujung kan sini ya, pojok sini ya? Iya, di kanan atau kiri, di ujungnya gitu. Iya juga ya. Apa lo sujudnya gini? Iya juga sih. Lo salah kiblat. Iya. Itu mungkin nanti kita tanyain sekedar ya. Ungkapan aja kali itu. Iya, mungkin sekedar ini sekedar aja, ungkapan Cing. bahwa bumbu-bumbu aja. Bumbu-bumbu aja bahwa ya kalau mau nangis karena permasalahan lo, ya nangisnya lebih baik di saat kita berhadapan sama Tuhan. Betul. Tuhan nggak ngejudge kita juga pada saat kita curhat gitu. Ya, pokoknya kan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik lah nanti pastinya, Cing. Iya, betul. Bagaimana caranya udah yang terbaik menurut Tuhan. Karena setiap kesulitan itu datang bersamaan dengan kemudahan. Iya, betul. Inamal yusri yusra, Cing. Ada orang yang bilang bahwa akan datang kemudahan setelah kesulitan. Enggak. Datang itu berbarengan. Betul ya, Cing. Jadi kita tinggal cari aja kemudahannya di sebelah mana ya gitu. Iya. Nggak usah nunggu dulu karena itu berbarengan. Jadi sebenarnya Allah tuh memberikan sesuatu tuh udah pasti akan ada jawabannya juga di saat itu juga ya, Cing. Ada, selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan. Benar. Yang ada tulisan exit tuh, nah itu jalan keluar. Oh, itu. Ya. Oke, coba kita lihat lagi. Tayang serentak tanggal 26 Oktober. Yes. 23 Oktober. Lo terlibat dalam ininya nggak? Dalam produksinya nggak? Maksudnya bukan hanya sekedar pemain. Terlibat juga, Cing. Eksekutif produser. Karena berarti lo bayar menanamkan saham lo, Cik. Iya. Lo jangan bohong lo sama gue, Cik. Iya. Di yang kedua ini iya, Cing, belajar lah. Oke. Selain kita bermain, tapi pengen ada bisnisnya juga gitu. Iya. Terus ininya apa? Perannya apa? Hak dan kewajiban dari seorang eksekutif produser itu apa sih sebenarnya? Ya ini aja sih, Cing, melihat dari yang ke satu kan tadi lo aja bilang di 2.500.000 itu udah untung kan, untungnya aja. Ya masa sekarang kita nggak chip in ya kan, Cing, gitu. Kita kan realitas aja. Betul. Ya karena kerja nyaman, duit nomor satu. Bener. Belajar aja lah, Cing. Jadi memang jadi sekarang begitu selesai syuting, proses produksi syuting, lo nggak bisa lepas tangan begitu aja. Iya, ya ikut terlibat lah. Ikut terlibat, promosinya segala macam. Iya dong. Sebenarnya nggak terlibat dalam menjadi eksekutif produser juga kita tanggung jawab lah, Cing. Kita kan pemain, kita pengennya film kita sukses gitu. Promo mah pasti kita akan lakuin sebisa kita gitu. Sekarang itu kalau gue lihat karena udah beberapa kali ada yang promo film di sini,
pengerjaannya juga udah cukup semakin apa ya, semakin profesional ya. Kayak ada publicistnya sekarang ya, Udah yang khusus menangani promo segala macam. Nah, film ini pakai kayak gitu-gituan. Jangan tanya apa ya. Iya, karena lu juga nggak, ya apa aja deh gitu. Iya, apa aja lah, kita mah promo kan kemana aja ya, Cing. Kita kan nggak tahu nih, ternyata promo yang di sini viewersnya yang banyak orang nonton gara-gara nonton promo ini gitu. Iya. Siapa tahu yang nonton ini, mungkin yang nonton Wawan Canda ini, akhirnya misalnya ada 100 orang deh yang nonton. Terus dia ngajak lagi berapa orang. Itu dia, makanya. Promosi mouth to mouth. Bener. Cik, yes. lo apalagi sih yang pengen dicapai dalam hidup ini, Cik? Kayaknya hidup lo udah sempurna banget kalau gue lihat. Masya Allah ya, Cik. Kalau gue lihat tapi kan nggak ada hidup yang sempurna ya, Cik. Setiap orang kan pasti punya permasalahan dalam hidupnya. Tapi ya apa ya, Cing ya? Ya jalanin aja sih gitu. Kayak sekarang misalnya ada tawaran syuting, terus suami ngizinin gitu, ya udah tetap bisa berkarir gitu. Sekarang punya anak, yang membesarkan anak, melihat tumbuh kembangnya dia, anterin dia sekolah gitu ya, dijalanin aja. Lo kantor sekolah masih Enggak tiap hari sih, biasanya jemput malah. Kalau pagi kayak pagian. Biasanya jemput gitu. Iya. Loh, iya kan? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Iya, sama kok bini gue juga kayak gitu. Iya kan? Jemput biasanya. Nganter kepagian lah. Iya. Karena gue mengenal lo juga lumayan belasan tahun ya, Cik, saat dari lo ini dari lo umurnya lo belasan, terus bukan saat syuting doang, saat nunggu syuting kita ngobrol-ngobrol. Jadi gue sedikit banyak bisa menilai lah bagaimana seorang Ciki saat dapat ketenaran. Oh, Masya Allah ya, Cik. Iya, karena kebetulan gue ada di situ gitu saat lo dari prosesnya ya, dari ini sampai tenar banget gitu. Oh, Masya Allah. Terus saat lo menghadapi masalah gitu, waktu di tukang bubur sedikit banyak gue tau lah ada masalahnya. Lo masalah percintaan pada saat itu. Iya kan ABG ya, Cik. Iya, bucin gitu. Gue ngeliat lo sangat tenang menghadapi gejolak-gejolak hidup itu. Itu emang dasarnya begitu atau? Karena kita kalau ada masalah ya, Cing, kita hadapinnya dengan tenang, dengan kita hadapinya dengan kita marah-marah atau kita gimana, hasilnya akan sama gitu. Jadi buat apa kita buang energi untuk marah-marah atau buang energi kita untuk melakukan sesuatu yang nggak berguna tuh untuk apa gitu. Jadi lebih baik ya udah, kan setiap permasalahan pasti akan ada jawabannya, ya kan, berbarengan ya, betul. Iya. Jadi percaya itu aja, Cing. Iya. Tapi karena gue tahu waktu lo bucin-bucin itu, lo cukup ekspresif gitu menunjukkan. Iya, kebucinannya ada masalah. Tapi gue lihat sekarang, Masya Allah. Ya itulah hidup, Cing. Kita kan harus menjadi lebih baik lagi, nggak sih? Ya kan? Maksud gue dapat pelajaran dari mana itu? Sedrastis itu kalau menurut gue perubahan menanggapi masalah. Dari mana ya? Nggak tahu sih, Cing. Emang dewasa aja tiba-tiba? Emang iya, seiring berjalannya waktu gitu. Atau mungkin dengan partner yang sekarang kali, Cing. Maksudnya punya suami yang dia juga tenang bawaannya gitu. Terus kayak ngemong banget gitu. Jadi aku ngerasanya juga aku lebih tenang gitu. Percaya. Iya. Gitu. Keren banget lucu. Iya kan? Gitu, Cik. Iya. Cik, ada target gak lo? Kalau beberapa orang sih yang gue tanya target misalnya, sebagai pemain gue ya main aja yang sebaik mungkin. Nanti penonton nerima atau enggak ya itu terserah penonton gitu. Sutradara juga kayak gitu. Tapi kan sekarang lo ada di produser nih. Target penonton pasti produser mah hitungannya udah bisnis gitu kan. Ya kalau secara bisnis lo pengennya ini berapa penonton?
Pengennya ya, kan kita boleh ya. Boleh dong. Memiliki keinginan ya, pengennya ya sama kayak yang pertama, mungkin 3 juta atau lebih gitu. Tapi ya serahin aja lah, Cing. Yang penting kan maksudnya kita selama buat film ini kita udah memberikan yang terbaik yang kita bisa gitu. Itu aja. Kalau misalnya di compare sama yang pertama, maksudnya apa yang membuat film ini jauh lebih layak ditonton gitu? Ceritanya sih. Ceritanya lebih deep banget. Di yang kedua ini. Terus endingnya tuh gimana? Endingnya nih bakal kelihatan gini sih, anak nih bakal kemana gitu. Kalau yang ke-1 kan dia balik lagi ke aku ya nggak sih? Yang ke-1 kan si Baskara itu memilih ibu angkatnya kan. Nah yang kedua ini setelah proses-proses segala macem, ya pokoknya dibikin penasaran lah sama endingnya. Ending gantung-gantung gitu maksudnya? Enggak. Membuka kesempatan untuk Amdus 3? Enggak. Enggak. Iya. Pokoknya endingnya lebih sedih sih kalau menurutku. Lebih berurai air mata gitu. Di ujung sejadah. Iya. Gitu, Cing. Iya. Oke, kalau begitu, mudah-mudahan. Udah, gue masih pengen lagi. Iya, gue nanyanya pasti bukan masalah film kalau yang berikutnya. Gitu ya. Iya. Jangan kita nodain. Nanti lo datang lagi sih, kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Ya, kalau abis liburan. Keceplosan yang liburan, yang liburan Ciki. Itu kan pasti di-cut lah. Lo makan baik. Enggak, kita nggak pakai cut. Oh serius? Iya, kita nggak. No cut, no edit? No cut, no edit. Nggak ada kerjanya si editor lo menurut gue. Enggak, ini konsep. Hah? Konsep. Oh gitu. Konsepnya seperti itu. No cut. Apa adanya ya. Apa adanya. Serius nggak apa-apa. Iya. Paling tinggal tambahin bumper doang, udah langsung diupload. Simple ya. Simple. Pantas setiap hari posting. Benar. Iya, no cut, no edit. Gitu. Sering nggak apa-apa. Iya. Kan apa yang kita omongin kan insya Allah manfaat semua ya, Cing ya. Iya, insya Allah itu yang paling penting. Iya, silakan kalau ada yang mau disampaikan ke penonton. Ini sebutannya apa untuk wawancara? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kayak misalnya apa gitu? Nggak ada. Nggak ada ya fansnya. Wawancara lover misalnya itu gitu. nggak ada. Ya udah wawancara aja buat teman-teman ya. Iya, teman-teman. Oke, buat teman-teman wawancara semua, jangan lupa untuk saksikan film Air Mata di Ujung Sajadah yang kedua, tayangnya tanggal 23 Oktober di seluruh bioskop. Sampai ketemu di bioskop sama Mama Yumna. Ntar ada cinema visit gitu juga ada? Ada. Setelah pulang, Ada. Iya. Setelah tayang kan udah pulang. Iyalah, ada Ci. Iya. Kita akan bertemu sama penonton-penonton. Gitu. Oke. Kalau pengen tahu tentang si Amdus 2 ini ada sosmednya yang bisa dilihat? Ada di Air Mata di Ujung Sajadah atau di Behave Picture ya? Itu PH-nya. PH-nya di Behave sama Picture. @citra Ciki. Oke. Ide gue. Iya kan. Akan ada gimmick-gimmick apa kan biasanya sekarang nih film nih gitu. Kita tapi no gimmick kok, Cing, semuanya natural gitu aja. Gimmick ini bukan konotasi negatif kok. Bukan. Ada sesuatu yang dibuat. Misalnya kayak nonton duluan. Kan tuh ada. Yang sebelum tanggal 23 Oktober. Seminggu sebelumnya ini khusus buat yang nonton duluan. Dong. Gitu juga ada. Makanya lihatnya di @citra Ciki, Behave Picture, Air Mata di Ujung Sajadah. Oke. Gitu. Iya. Ciki, terima kasih. Thank you ya, Cik. Iya. Senang banget bisa hadir di sini. Iya, mudah-mudahan sehat terus. Amin, lo juga. Bahagia terus hidupnya. Amin. Yang paling penting bahagia aja. Betul. Cik, ya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu. Bye.